Yeah, are you guys This ready? is just a one take. Okay. Life is just a one take. Okay. That's right. Kita rayakan. Come on. Merayakan hidup. Ladies and gentlemen, welcome to Merayakan Hidup. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama gua Ando, dan kali ini tamu gua ini lumayan spesial. Ini adalah salah satu sahabat gua. Itu dia adalah seorang penyanyi, aktor, ya kan? Udah nonton Denias zaman dulu? Nah, itu dia tuh. Terus dia juga sedang jadi music producer juga. Dan banyak lagi, mungkin lebih ke stand up comedy kali. Enggak. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran siapa dia. Ini kisi-kisinya dikit ya. Ini lagunya kira-kira kayak gini. Nyanyikan, Pak Ce. Baby, I want you more. Ah, Kekacukaningmu. itu dia. Siapa dia? Langsung saya Siapa? bisa Albert Faknauer. Yo, Pak Ce. Gimana? Aman, Pak Ce? Aman dong. Waduh, Albert Gimana, Faknauer. Ya, baiklah, puji Tuhan bisa running juga yang kayak gini. Gitu ya. Biar Iya. rame. Benar. Kita ramaikan saja Kita terus sosial media ramaikan. ini kan. Pro podcastan apapun itu Podcastan namanya apapun itu. itu. By the way, FA Studio aman? Aman. Ya, berjalan. Ini baru sih maksudnya. Ini teh naon maksudnya FA Studio? Oh iya, Fa. Ini Fa Studio ya, maksudnya Fa Studio tuh, Fa tuh kan do re mi fa, angka notasi keempat. keempat kan. Notasi keempat, jadi karena gua anak keempat jadi ya udah gitu aja. Gue kira FA Faknauer Albert gitu nggak ya? Ada bisa juga. Bisa juga Faknauer Albert bisa. Siap. Enggak. Fa ya, enggak se gitu. Ir sanse gitu. Enggak cocok. Kulit dulu. gua takut apa ya. Kalau Bini Takut masih agak- cocok ya? Iya, benar. Kalau Bini masih cocok. Tapi ya? banyak loh di Cina tuh orang yang berkulit hitam tapi jago Iya. banget Mandarin. Iya, Papua juga seru ya. Perancis? Prancis. Peranakan Cina seru ya. Iya, nyokap kan? Iya, benar. Itulah. Anyway, Bet. Yes. Jadi lu kan dikenal dulu ketika ikutan ajang apa tuh, pencari bakat buat anak-anak ya? Betul. Avi Junior. Junior. Avi Junior. Waktu itu di stasiun itu. Stasiun itu. nggak boleh disebut. Sebut aja. Ini gue sih males ya. Ya, apa? Iya, enakan dia lah kita nyari buat. Ya. Kan buat sendiri ini, Pak. Sip. Independen namanya. Ya benar. Independen. Independen. Oke, siap. Jadi waktu itu masuk sana. Masuk Jadi sana. lu jadi runner up kalau nggak salah. Apa? Juara 2. Iya kan, juara 2 gitu ya. Waktu itu Runner sama. up tuh apa sih maksudnya? Juara 2 Iya, cuy. benar. Oke. Penyanyi atas, runner up, Aduh, pelari atas. lari atas. Tambah ngaco teman-teman. Aduh, Oke. gimana ya? Jadi lu mengawali karir di musik. Setelah abis itu kan lu masuk ke apa namanya itu, Bet? Film ya? Ya, sempet Denias. bermain. Ya, Denias. sempet Itu sudah. bermain. Nah, tapi pertama kali lu masuk itu sebagai penyanyi. Orang kenal Albert itu sebagai penyanyi cilik pada saat itu. Iya. Lu mengenal musik sejak kapan? Kalau mengenal musik sih dikenalin sama bokap itu, sama orang tua lah ya gitu. Maksudnya bokap nyokap itu udah dari kecil banget sih. Gitu. Maksudnya dari kita bangun pagi itu udah, zaman dulu kan tape kan. Ya udah ngeplay tape. Udah habis itu kita setiap, maksudnya udah kenal musik tuh udah emang dari kecil gitu. Dan tiap ya zaman dulu kan kita waktu masih satu rumah selalu tiap malam itu kan selalu ada doa kan gitu. Nah doanya tuh ya sebelum doa kita nyanyi dulu, Praise and worship gitu-gitu. Terus ya udah disitulah lahirnya adanya pecah suara bla 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 ya gitulah ya gitu. Dan itu berlangsung tiap malam sampai ya bertahun-tahun gitu. Nah makanya jadinya Jadi emang musik udah jadi keseharian aja sih. it's in the gitu. blood ya. Iya. Jadi kalau tiap hari gua waktu kecil dikasih bangun pagi sarapannya roti tinutuan gitu.
Ale bangun langsung musik ya. Langsung Sing tip, makan ya. set, langsung Ron Kenoly. Wah, Ron gila. Langsung Ron Kenoly. Kenoly If you can asli. use Itu anything, album Lord. itu. Weh, Langsung. sudah. Udah. Nggak ada roti-roti apa itu roti. Roti hidup. Nggak. Roti hidup. Karena manusia Oke. tidak hanya itu. Tapi melainkan dari Dari uang Tinutuan. Lu kenapa gak jadi stand up comedian? Nggak ngerti gue. Nggak lah, gue nyanyi aja. Tapi lu sebenarnya mau disebut sebagai apa sebetulnya? Sebagai penyanyi, music producer, atau aktor? Gue tuh penyanyi yang ya karena sebenarnya penyanyi itu kan musisi juga. Maksudnya gue tuh penyanyi yang suka musik. Jadi emang ngulik musik juga, ngulik instrumen, ngulik aransemen apa musik, lagu gitu-gitu. Jadi tapi gue tetap pengen nyanyi gitu. Sebagai memang pengen dikenalnya sebagai penyanyi. As a singer ya? Singer. Oke. Waktu itu bukan karya. Waktu awal-awal kan lu melejit itu setelah Avi, lu lewat dari Avi, lu barengan Bung sama Kak Glenn. Ya waktu itu Bung Glenn, ya. kita jadi punya single bareng judulnya Salam Bagi Sahabat. Itu Salam lagunya. Bagi Sahabat. Itu lagunya Kak Glenn kan gitu. Itu sih yang agak ya maksudnya itu establish lah gue sebagai seorang penyanyi gitu. Tapi persen lu waktu gua nonton dulu lu di Avi itu ya. Itu gue paling apa ya, memorize banget buat gue ketika gue nonton di rumah lu nyanyi lagu ini nih. Apa yang buat papa itu? I love you daddy. Oh, itu pas audisi tuh. Aduh, itu gue pas ngeliat. audisi tuh. Terus ketika lu bawain itu kamera disorot ke Papa Musa. Oh, masa sih? Oh, ada ya? Ah, Oh ya ampun. Mari kita saksikan saudara-saudara tayangan yang satu. di sini. Enggak ada. Enggak ada. Nanti ya. Enggak ada. Itu gua waktu itu masih kecil, gua ngeliat itu, gua ngerasa banget energi itu gimana bokap lu apa menularkan musik dan bagaimana bokap lu so proud of you, ya kan? Ya, pada waktu itu bisa gimana dibilang ya. misalnya dan gua ngeliat kok waktu itu kayaknya dia nangis deh waktu itu. Oh ya, masa Dia sih? nangis. Ya, mata mulai kaca-kaca biar tampang rainbow, hati kan tetap tuti. Tetap rinto harahap. Hint Sih. tampang Rabu hati rinto. Jadi sebetulnya sedekat apa sih lu sama bokap? Eh, Bokap anyway yang kenalin musik bokap apa nyokap? bokap nyokap sebenarnya. Oke. Karena ibadah tiap malam itu. Tapi kalau sedekat sama, bisa dibilang emang dekat sama bokap gitu. Maksudnya kita tukar pandang, kita suka diskusi tentang musik, tentang perkembangan musik di Indonesia, di dunia, bahkan di Papua sendiri gitu. Terus gimana kita cari solusi yang bagus lah untuk perkembangan musik gitu-gitulah. Jadi selalu diskusi tentang musik tuh sama bokap sampai akhirnya ya maksudnya kedekatan yang cukup lumayan deket tuh emang sama bokap karena emang kita ngobrol sehari-hari tentang musik, tentang semuanya sih gitu. Berarti influence musik terbesar lu siapa sih? Ya dia sih gitu karena pertama kali yang dengerin gua Stevie Wonder ya dia gitu. Maksudnya dia yang kasih, dia yang bilang referensi gitu. Itu waktu itu gua kayak abis kelar Avi Junior tuh gua langsung kelas 6 SD tuh dia bilang nih dengerin siapa nih pak gitu. Dengerin pas wih gila bagus banget nih bah. Iya tapi dia buta gitu. Tete Epi. Ya Tete Epi. Stevie Wonder. Tete Epi. Aduh. Iya. Terus ya udah, terus maksudnya abis dari situ wah gila ya, maksudnya pertama kali tuh amazed karena wow, orang yang bisa dibilang buta terus nggak bisa ngapa-ngapain tapi sepertinya nggak bisa ngapa-ngapain tapi dia punya musikalitas bermusik yang itu sinting sih. Keren banget gitu. Dia denger nada kayak ngeliat warna kali ya. Iya betul, bisa jadi karena Stevie Wonder tuh akhirnya jadi dasar gua, fondasi gua dalam karakter suara gue. Oke. Ngaruh banget gitu. Maksudnya akhirnya gue jadi teknik vokal gitu? Iya. Kok ngatur dari dia? Jadi gitu. Hola. Gitu. Ya. Gitu jadinya. That's okay.
Lanjut. Nah itu dia. Jadi sebetulnya kalau gue secara pribadi ngelihat, apalagi waktu pertama kali gue ngelihat Bapak Musa kan, Ya. itu gimana ya? Gue ngelihat itu orang integritas ya. Wah, ya. Gue ngeliat dia gimana, maksudnya ya gue pernah kan nginep di rumah lo waktu dulu masih di Ciputat ya kan. Gila ya. Nah itu Masa-masa ngeliat itu banget. ya. Masa-masa itu Zaman-zaman ngeliat banget. iya. Industrial. Tindik. Dan Jadi tindik. teman kita Ando ini tindik. Waduh, tusuk telinga gitu. Top. Macam-macam tusukan, Iya, beta iya. tusuk. Bukan maksudnya itu. Ini. Iya, semua. Nah, semua lagi. Nah, gitu. Nah, di situ gue lihat sih, maksudnya secara gue ngeliat secara pribadi bahwa di rumah mereka tuh mereka menerapkan banget, maksudnya kayak keluarga di atas segalanya gitu ya. Iya, betul. Itu Bapak Musa juga sangat apa ya, orang yang sangat hangat gitu dengan semua orang, men. Gue waktu itu orang baru pertama kali datang, jadi mereka menyambut gue, ngeliat, dan gue ngeliat langsung sih di keluarga ini Bapak Musa luar biasa gitu. Musik gila banget sih ya. Iya. Adik-adik lo juga yang dulu masih Catherine, Yesi itu masih kecil banget gitu kan. Gue main gitar, kak kayaknya nggak ke situ deh notnya. Hah? What? Nadanya kayak nggak ke situ. Itu dari Musa Bakdawan. Ya, gitulah. Maksudnya dari ya kita jadi akhirnya terbiasa dengan nada, terbiasa dengan olah vokal, dari terbiasa dengan musik sehari-harinya jadi musik tuh udah jadi kayak teman hidup gitu ya. Maksudnya lu bisa rasain sendiri lah. Waktu pas di rumah kan kita kan kayaknya tiada hari tanpa musik gitu kan. Maksudnya tiap hari kayak dengerin musik gitu, terus nyalain keras-keras apa segala macem gitu. Maksudnya akhirnya kayak orang ketergantungan ya. Kalau nggak dengerin musik tuh kayaknya sepi banget hidup gitu. Tapi kalau dari lu sama bokap, mendiam bokap meninggal 2019 Maret. Nah, ya. Maret gitu. Nah, hal apa yang paling nggak bisa lu lupain dari papa? Dari bokap tuh sebenarnya itu sih, maksudnya dia punya dia kan sebenarnya tipe yang pendengar yang baik sebenarnya. Iya, jadi gue baru tahu kalau seorang ayah tuh benar-benar diharapkan menjadi pendengar yang baik gitu, karena ternyata anak-anak tuh merasa diperhatikan dan merasa dipedulikan ketika ayahnya mendengar gitu. Gitu, sekarang jadi ngerasain selalu jadi gua dari ngerasa Musa kayak oh my goodness, ternyata ketika lu menyiapkan atau menyediakan waktu lu yang cukup luang untuk anak-anak lu, itu justru yang membuat mereka respect, mereka akan selalu lihat lu, dan mereka akan selalu apa ya, selalu membuka ruang untuk diskusi sama lu untuk setiap keputusan-keputusan yang akan diambil. Pasti gitu. Jadi nah itu yang gue belajar dari bokap gitu. Maksudnya gue selalu diskusi, Pak mau ngobrol deh, ini gini. Oh dia dengerin. Sedekat itu. Wow. Maksudnya emang jadi ya udah jadi kayak temen sebenarnya gitu. Jadi tapi gue penasaran, ini kan lu kan dari kecil memang diperkenalkan oleh musik. Sebetulnya dari dulu punya cita-cita lain gak sih selain musik gitu? Apakah mungkin, dalam tanda kutip, ini kan sekarang lagi marak nih orang yang kayak mengeksploitasi anak gitu ya kan? Lo kayak, wah gila nih gue kejebak di sini. It's so not me anyway. Why you dorong gue sampai jadi kayak gini gitu? Apakah lo merasa seperti itu atau enggak? Atau mungkin memang no, dari awal memang gue suka musik gitu. This is cita-cita yang jadi kesampaian gitu. Itu gimana? Tadinya tuh gue mau dimasukin ke sekolah bola. Gitu. Jadi ceritanya bokap itu dulu sempet masuk ke pelatihan Persipura tahun 70-an. Tahun jadi waktu itu Soeharto Cup 76 ya, 74 apa 76 lupa. Ya maksudnya mungkin darah olahraga, darah bermain bola itu turun ke gue. Gitu. Jadi dulu tuh gue lumayan lomba RT lah. Gitu, RT tuh ya udah maksudnya jago lah gitu zaman dulu sebelum negara api menyerang. Gue tuh sempat mau dimasukin ke sekolah bola. Tiba-tiba ada iklan Avi Junior.
Tapi memang sebelum Avi Junior gue sama Jerry kakak gue Iya. kita udah pelayanan bareng duluan nyanyi ke gereja-gereja Mhm. gitu. Panggung pertama gue malah kelas 3 SD. Panggung oke. 17-an. Pas Oke. masih di rumah Ciputat. Ciputat. Iya. Oke. Itu kelas 3 SD gue nyanyi lagu pertama gue tuh Westlife, judulnya Flying Without Wings. Oh. I'm flying without wings. Nah, gitu lah. Bikin agak-agak black bisa lah ya. Iya. Bener juga ya. Keren tau. Oke. Tapi izin dulu. Gitu. Iya bener. Oke. Nah, Gitu. Terus tadinya mau di sekolah bola gitu, tapi ternyata udah sama Avi Junior duluan. oke. Ya udah tiba-tiba ya bel. Tapi emang sebenarnya doyannya nyanyi sih gitu. Karena emang gue secara pendidikan agak kurang juga gitu, nggak pernah ranking gitu, tapi nilai juga biasa aja, nggak merah gitu. Jadi kayak emang secara pendidikan gue biasa aja gitu. Kalau Bener-bener. zaman dulu nih ya, orang-orang kayak gitu nih, ya ini orang kalau nggak paling jadi pendeta aja lah ini. Selalu jadi last option gitu ya. ada cerita kocak. Sorry ya Kak Deon. Jadi gue kayak Kak Esra, kakak gue, Kak Jerry, terus gue gitu kan ditanyain, gue mau jadi apa? Kak Esra bilang mau jadi pendeta. Jerry bilang ya mau jadi penginjil gitu. Sedap. Terus oke, Deon kakak gue yang paling pertama. Yang pertama. Deon mau jadi apa? Ya udah jadi majelis aja. Majelis. Emang Sorry, bilang bro. diaken. Dia kan gue bilang Agak jadi lain. majelis. Agak lain. Ketua jemaat. Yoi, kocak juga sih. Tapi Gitu. lu nggak merasa lu digiring banget gitu sama orang tua lu harus kesini ya enggak ya lu seneng. Soalnya kan kayak Karena ternyata gue suka nyanyi berada berada. Nah gitu ini nih berada di atas panggung menurut gue kayak wow, ini bukan kesempatan ya, tapi maksudnya ini momen yang gue suka, momen joyful yang banget sangat baik buat gue untuk berada di atas panggung gitu, untuk bernyanyi, untuk menghibur sama untuk memberikan pesan buat orang-orang gitu. Selain bokap, nah itu kan tadi kan gue bilang gue lihat bahwa lu sangat deket banget sama Bapak Musa gitu ya, dan memang influence-nya luar biasa. Yang pertama justru disebutkan dia yang sangat berpengaruh secara musikal. Yang kedua adalah gue lihat yang ya single pertama lu itu ya Apa? si Bung Glenn. Oh iya, Salam Bagi Sahabat. Iya. Sorry. Iya. Kak Glenn, benar. Maksudnya nggak bisa dipungkiri, kayaknya dia itu bisa dibilang udah jadi role model bagi semua musisi muda Indonesia ya, yang di bawahnya dia gitu. Maksudnya banyak banget yang terinspirasi untuk pengen jadi penyanyi juga, terinspirasi untuk jadi musisi gitu. Kita lihat mungkin dampaknya si Kak Glenn sendiri mungkin nggak berasa, tapi sebenarnya regenerasi bermusik itu tuh gitu. Ketika semua orang memutuskan untuk jadi musisi itu kan, kalau menurut gue ada salah satunya andilnya dia gitu. Orang tuh lihat dia gitu, orang tuh lihat Kak Glenn dan itu pun yang dirasain sama gue juga gitu. Lu masih inget gak yang dulu di Black Cat dulu waktu Pace Bung Glenn ini bikin Waikokak? yes, Iya, buat desa Waikokak. Voice from the East. Iya betul. Nah itu lu sempat bilang kan waktu dulu kan orang, lu jadi musisi buat apa? Iya. Lu makan apa jadi musisi ke depannya nanti? Orang nggak ada masa depan gitu. Tapi pada saat itu ini yang gue inget ya, lu bilang gini bahwa Kok lu inget sih? ya itulah kehebatan gue men. Wow, Sombong banget. wow. Nah itu lu ngomong kayak gini bahwa orang dulu tanya kalau mau jadi musik mau jadi apa ke depannya, mau makan apa? Buktinya hari ini dari musik kita kasih makan orang-orang di Waikokak sana. Iya bener. Lu ngomong kayak gitu kan? Ya gue gak edit ya ini, kita gak pernah ngobrol sebelumnya ya kan? Tapi bener. Nah gitu. Maksudnya Gue juga masih inget lagi gue ngomong itu. Ya nah itu. That's wisdom man. That's wisdom. Iya. Ya kan? Came from above. Nah Iya, jadi betul. jadi maksudnya ya itu salah satu yang gue lihat juga sih dari Bung Glenn gitu ya, bahwa orang diskreditkan apalah itu, maksudnya merendahkan profesi sebagai musisi mungkin segala macam. Tapi justru dari musik, kalau kata Bono, music can change the world because music
change people, Iya betul. kata si Bono. Betul. Ya kan? Nah jadi maksudnya dari situ juga gue Bono lihat Ali, bukan Bukan. Pak Aceh. Ini Bono Bono Papua. YouTube. Papua. bukan Kenapa jadi lucu Nobo gitu? itu Apa sih? Nobo cuy. Bonobo. Nobo. Ba. Lu seksis Nobo. lu, seksis banget. Seksis gak boleh. Jadi gimana? Lo Yo. Ya pokoknya ya udah. Terus. nah itu. Nah, maksudnya gitu. Jadi sebagai seorang musisi, lu ngeliat bahwa sebetulnya cerah gak sih kehidupan seorang musisi di Indonesia? Oh banget sih kalau menurut gue. Maksudnya Nah, even pohon yang ditanam di Indonesia aja tumbuh gitu. Tanaman atau apapun jenis yang ditaburkan di tanah di Indonesia aja tumbuh, dan sekarang tuh musik juga ini malah jatuhnya udah era menua ya gitu. oke. Maksudnya kayak di tahun 40, 50, 60 zamannya Opa, almarhum Bob Tutupoli dan teman-teman seletingannya Eyang Titik gitu. Memang itu kan zaman era-eranya mereka tuh lagi era menabur sih. Maksudnya segala sesuatu agak cukup sulit, fasilitasnya nggak terlalu banyak kayak kita sekarang. Kita bikin kayak gini tuh udah mudah gitu aksesnya gitu. Zaman dulu kan susah banget gitu. Kalau mau rekaman tuh harus latihan dulu yang bener, baru habis itu bisa rekaman. Jadi emang zaman-zaman itu tuh yang sulit, tapi sekarang tuh Udah sangat dimudahkan gitu. lihat deh, hampir kalau misalnya kita lihat di satu platform digital aja, rilisan tiap minggu tuh ada berapa ribu. Tiap satu minggu ada berapa ribu rilisan single dalam digital platform. Itu kan artinya sebenarnya kita udah sangat berkembang gitu. Dan ternyata profesi musik itu sangat diminati sama generasi yang di bawah gitu. Gitu. Jadi Dan hari ini ribuan, bahkan banyak banget musisi menjamur. Indonesia yang memang kualitas gitu ya, Iya, bukan yang betul. Yang kita nggak tahu tapi ternyata ada ya gitu. Maksudnya ada yang musik kayak gini. Oh, ada ya orang nyanyi begini gitu. Berarti lu personally bilang bahwa masa depan musik Indonesia itu cerah gitu ya? Sangat cerah. karena musik itu kan sebenarnya kan berintegrasi juga dengan kesenian yang lain gitu. Maksudnya dengan cara ya udah masuk series kayak, udah masuk movie gitu. Jadi integrasinya segitunya kok gitu. Jadi emang kalau menurut gua itu tentang kesempatan demi kesempatan yang orang masing-masing akan lewati aja gitu. Apa yang akan dia dapat di kemudian hari gitu. Tinggal ya maksudnya itu kan balik lagi ke keputusan orang individu tersebut gitu. Apakah dia memang tetap konsisten berkarya sebagai seorang musisi atau memang dia enggak gitu. Kalau menurut gue. Tapi ini kan 2-3 tahun kemarin parah banget men. Yeah. Pandemik itu Betul. memang hits musisi tuh luar biasa gitu ya. Yeah. Dihantam, lu hantam bye-bye punya memang. Hantam pak ya kan, kelar memang hancur gitu ya. Kelepek gitu. Tapi gimana, apa yang membuat Ali survive gitu sebagai seorang musisi di tengah pandemi 2-3 tahun kemarin nggak bisa ngapa-ngapain, nggak manggung men? Iya nggak manggung. Virtual. Ih. Harga juga setengah, 1/4 malah. Iya gitu. Semua diterima. Semua diterima. Nah, kalau itu gimana waktu itu? Wah kalau gue sih, perjuangan lo? gue harus menyadari dan mensyukuri bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan sih gitu. Karena emang nggak bisa aja gitu. Karena di peraturan daerah di Jakarta musik aja masuk dalam kategori profesi extension apa? Oke. Jadi bukan yang pokok, bukan Profesi yang utama. primer gitu. Jadi yang kayak musik itu ditiadakan gitu. Manggung segala macam, semua yang berbau menarik crowd ditiadakan kan, semua gitu aturannya gitu. Jadi emang pada akhirnya pandemi justru mengajarkan gua untuk sebenarnya membuat kita hidup itu bukan profesi kita. Terus? Ya emang Tuhan. Kalau gua ya, maksudnya ini pribadi gua. Maksudnya lo
profesi tuh nggak membuktikan lo hidup kok. Jadi lu mau bilang bahwa selama pandemi ini lu adalah salah satu orang yang memang paling banyak ditolong Tuhan gitu. Ya bisa dibilang sih, karena kalau menurut gue dengan Gila sih. Gila. dengan kondisi gue waktu itu sih, gue nggak bisa. Nih gue cerita dikit ya. Iya, Ini iya kan, dong, iya ini dong, iya lumayan sih. Ah, Waktu itu tinggal di apartemen gue sama istri gue, terus waktu itu dia hamil 3 apa 4 bulan gitu. ambil Musa ya. Iya. Terus kita udah nggak ada ini lagi, udah nggak ada duit lagi, udah bingung. Maksudnya ya udahlah pakai pay later gitu-gitu, ya, Oke. bla bla bla. Ini agak personal tapi nggak apa-apa gue cerita. Ah, Terus pas mau kita pas mau kita pesan karena dia udah lapar gitu. Ya udah pesan aja nggak apa-apa. Tapi nanti gimana bayarnya? Udah tenang aja, udah nggak apa-apa. Ya udah ya pesan. Pas dia mau oke, tiba-tiba ada orang ketok pintu di apartemen. Lu bayangin di apartemen. Apartemen kan iya, nggak iya. mungkin ada tamu sembarang yang bisa kalau lu nggak janjian kan. Lu nggak janjian dulu sama orang itu. Terus ketok-ketok. Lah, siapa nih ketok-ketok? Ya udah kita buka dan itu emang tetangga kita yang tinggalnya di ujung gitu. Bro, iya bro, sorry nih gue tuh salah mesen, gue pesen pizza tapi kebanyakan, ini ada lebihnya. Ini makan aja, belum gue buka kok, tenang aja, ini belum gue buka, ini buat lo gini. Si Mamil lagi pengen itu. Iya. Lagi pengen pizza. Iya, mau pesen pizza kita. Terus ada Iya. Gila sih, gila. Gila sih. Jadi makanya gue bilang ya profesi musisi gitu waktu pandemi itu bukan Gila. jadi jaminan lu untuk hidup gitu. Gila. Tapi seberapa besar lu bisa membangun Itu zaman- kepercayaan lu sama Tuhan untuk lu tetap bisa hidup Itu gitu. zaman yang kayak gitu juga gua kan MC jarang ya. Ya. MC nggak ada malah. Ke gitu. ini nggak lu ke studio nggak? Studio iya, Tugas, tapi kan sama. kerja gitu. Tapi kan ya Iya. butuh samping. Iya kan? dong, Kuring bener. cuy. Iya, kurang. Nyanyi juga nggak ada si Evelyn kan, bini gua nggak ada. Curhat. Tapi itu penyertaan Tuhan Iya men. benar. Penyertaan Tuhan lagi nggak ada gini-gini. Dok bisa ngisi buat besok virtual. Ush. Gila ya. Siapa lagi? Ya gue curhatnya ke siapa coba? Iya, Curhatnya cuma vertikal. Iya Iya kan? benar. Dia denger juga ternyata Iya, dibisikin ke bener. yang lain. That's Parah bad. men. Parah men. Itu Iya, itu iya. salah satu yang menurut gue benar-benar literally dia pizza Jawab, tuh ya. kayak menurut gue kayak mana gitu loh. Kayak turun dari mana surga yang langsung. turun. Iya asli turun gila. Daging nih sama roti isinya wah gokil gitu. Maksudnya kita terimanya ya ampun bisa gini ya. Iya ya dari situ kita akhirnya nggak maksudnya kita belajar kayak Bergantung sama. kalau Ya. kita tuh bukan profesi yang menjamin kehidupan kita gitu. Salah satunya doang profesi itu gitu. Tapi sebenarnya emang karena dia doang gitu. Ya. Karena Tuhan doang. Tapi kalau gue tahu tuh momen terberat gitu paling dalam hidupan lo kapan sih? Apakah ketika mungkin pandemi atau ketika sebelum menikah atau waktu bokap dipanggil atau momen terberat dalam Iya, kehidupan lo? momen terberat gue tuh waktu bokap dipanggil justru itu kayak titik balik buat gue. Bukan titik balik tapi itu kayak standpoint buat gue. Benar-benar memang gue menjanjikan diri gue untuk menjadi musisi yang lebih baik gitu. Itu janji Gitu. lo buat. Itu janji gue maksudnya gila ya. Gini, jadi bokap tuh emang zaman dulu kan dia sebenarnya sudah pernah tergabung dalam satu band Iya. yang cukup terkenal pada eranya. Apa deh Band lagunya? asal Papua. Bandnya lagunya apa deh yang waktu itu? Bintang jatuh hari kiamat. Oh Pengadilan. iya. Gitulah. Tapi memang Hari kiamat. iya, itu. Nah itu. tapi memang waktu sebelum rilis album perdananya itu bokap resign gitu. Jadi emang lead vokalnya diganti semua gitu. bukan bokap gitu. Terus dia jadi aktivis gereja, sekolah minggu segala macem semuanya. Ya udah akhirnya tapi dia kecintaannya dia terhadap musik tuh, concernnya dia tetap terhadap perkembangan musik di Indonesia, bahkan
di dunia gitu, itu membuat dia akhirnya bukan meracuni tapi membawa influence buat anak-anaknya, dan salah satu yang nangkep itu gue gitu. Gila Nah, sih. makanya maksudnya gue kayak wah gila, kalau nggak ada bokap sih gue kayaknya nggak bisa kayak gini gitu. Waduh. Nggak bisa gitu. Itu Jadi teman-teman salah satunya bisa lihat juga, mungkin bisa googling ya kan, The Fuck Dowers ya kan. Wah itu gawat sih. Itu rapat-rapat banget suaranya kalau pecah men. Gila, gawat. ya gitu. Jadi ini mungkin kalau harapan lu ke depannya seperti apa, Bet? Lu kan kelahiran Jakarta apa Papua sebetulnya? Jakarta. Tapi lu kan 100% bokap nyokap Papua gitu, sekalipun Papua. ada campuran-campuran. Ada Sunda, gua tuh ada Jawa. Ambon, ada Sunda kan? ada Iya. Papua Iya gitu. Sebagai putra Papua, lu punya harapan apa buat anak-anak Papua di hari-hari ini? Wah, Papua tuh kan sebenarnya kaya akan, nggak cuma kaya akan alamnya ya. Papua tuh kaya akan talentnya sebenarnya. Apalagi dalam bidang sports, olahraga dan seni. Musik, Iya, seni lah. seni. Ya. Jadi mungkin gue berangkat sebagai musisi, gue berbicara sebagai musisi, gue berharap musik di Papua tuh perkembangannya memang bisa membawa angin segar bagi musisi-musisi yang tinggal di sana, musisi-musisi Papua di sana, supaya industri dan ekosistemnya di sana bisa lancar. Jadi musisi di sana memang mereka tetap bisa serius untuk menjadi musisi, dan mereka tetap bisa berkarir dan berkarya sebagai musisi di sana. Karena memang nggak bisa dipungkiri cukup sulit untuk memilih pekerjaan sebagai musisi di sana tuh sulit, dan gue justru malah salut sama teman-teman di sana. Mereka memilih untuk tetap bermusik di sana. Itu keren, karena pilihan, lu tau kan, kalau pilihan di daerah kan cuma 3 atau 4 pegawai, bank, PNS, TNI atau Polri. Itu cuma 4 profesi itu yang terkenal gitu. Nah maksudnya gue berharap di Papua tuh pilihannya tuh lagi. Bisa lebih banyak lagi, dan salah satunya bisa memilih musik sebagai profesi yang bisa menunjang karir dan kesejahteraannya mereka juga gitu. Kayak politik ya ngomongnya. Nggak apa-apa lah, gue dukung sih lu jadi Papua jangan. 1 ya. Ini lagi masalah Papua juga kan. Nanti maksudnya. Anyway, panjang. Jangan. Bukan saya. Ya. Okay, maaf. Oke, Bet, tapi lu mungkin ngasih pesan ke teman-teman musisi muda gitu ya. Mungkin sekarang hari-hari ini udah mulai, wah kayaknya gue luntur deh jadi musisi men. Kayaknya gue memilih jadi apalah gitu, copet kayak apa? Copet. Jadi apa? Gue mau jadi debt collector aja lah, jangan. Ya nggak salah juga sih. Ya. Apa? Biar menyemangati teman-teman yang sekarang di jalur musik. Gini, maksudnya kita mesti tahu banget potensi yang kita punya di dalam kita gitu. Kita mesti sadar. Bukan akhirnya jadi sombong, tapi justru sedang memetakan diri gitu. Gue tuh apa ya gitu. Oh, gue tuh di sini. Oh, kok apa yang gue lakukan di sini tuh bisa jadi manfaat buat orang ya. Bisa jadi orang tuh jadi suka ya gitu. Entah itu jadi musisi kek, entah itu jadi apa kek, ya udah gitu. Ya cuma ini based on apa yang gue alami gitu. Maksudnya gue mencoba untuk jadi, misalnya mencoba untuk jadi bukan musisi gitu. Ternyata nggak bisa gitu. Justru malah bahkan ketika gue lagi nyanyi, orang jadi bisa ngerasain manfaat. Makanya kenapa gue tetap mau nyanyi, karena pada akhirnya ketika lu bernyanyi, lu nggak sedang memikirkan diri lu sendiri gitu. Lu justru lagi sedang memikirin diri orang lain gitu. Lu lagi menghibur. Iya, lu kan cuma messenger gitu. Lu lagi nyanyi tuh lagi menyampaikan pesan buat orang itu. Jadi emang itu justru malah tugas. Itu bukan sesuatu yang harus jadi kesombongan buat lu gitu. Itu tugas yang lu harus emban gitu, tanggung jawab gitu. Lu jadi messenger, lu sampaikan pesan yang baik buat orang, yang bisa orang tuh merasa terinspirasi oleh pesan itu gitu. Jadi emang kenali dulu lu di mana gitu. Kalau memang lu benar-benar gila, gua kok orangnya disiplin banget ya, struktural banget, dan gua bisa terima perintah gini, TNI, Polri, silakan, gak apa-apa. Tapi yang paling penting ya lu kenali dulu diri lu sendiri, mengenal gitu. potensi. Mengenal potensi dalam diri. Jadi
kalau yang gue tangkap sih lu berusaha kayak gini loh, bahwa kenali apa yang ada di tangan lu gitu ya. Betul. Apa yang dikasih sama Mulai, Tuhan gitu ya betul. di tangan kita, dan maksimal, karena memang yang dikasih itu nggak sembarangan, men. Betul. Kalau kita ngasih ke orang kan mungkin ada salah-salahnya ya kan. Betul. Nah ini yang punya talenta yang Tergantung ngasih kan ke kita mau ngasih apa enggak. Itu juga tergantung mau ngasih apa enggak juga, repot kan. Masalahnya di situ. Mikir-mikir. Nah, gue ngasih, ntar gue gimana ya? Tanggung. Jadi ya itulah ya. Jadi kenali potensi ada dalam kita. Iya, betul. Dan maksimal, Mulai dari apa yang ada di tangan. mulai ada di tangan ya, bukan di tangan orang ya, di tangan Iya. Abed, thank you banget. Thank you banget buat Terima kasih inspirasi hari ini. God bless, gue dapat banyak hal Sama-sama. dari lo. Lo luar biasa, Bet. Semangat. Amin, ya. amin. Terima kasih semuanya. See you guys. God bless you. Come on. This is just a one take. Okay. Life is just a one take. Okay. Kita rayakan. Okay. Rayakan hidup. Thank you for watching. See ya.